Bagaimana keadaan anak-anak kelas 3? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat, tetap dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan belajar kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alayya futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alayya rahmatak wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, materi pada hari ini adalah membaca surat Al-Fatihah. Kita belajar membaca suratul Fatihah dengan baik dan benar. Ukuran baik dan benar harus sesuai ilmu tajwid ya. Karena suratul Fatihah ini adalah surat yang sangat penting, apalagi ketika kita melaksanakan sholat. Nah, di dalam sholat itu ada rukun yang harus dilaksanakan, yaitu membaca suratul Fatihah. Sebab ketika kita membaca suratul Fatihah ya, di dalam sholat dan bacaan suratul Fatihah kita tidak baik dan benar, artinya tidak bertajwid, maka ya, tidak sah sholat kita. Begitulah ya, ilmu fikih mengatakan. Jadi kalau dilihat, ditinjau dari ilmu fikih, ketika kita sholat dan di dalam sholat ada rukun yang namanya Fatihah, Fatihahnya tidak benar, tidak sesuai tajwidnya, apalagi sampai merubah makna ya, ketika kita membaca suratul Fatihah tidak sesuai makhraj yang sehingga sampai merubah makna, maka sholat kita tidak sah. Maka dari itu mari kita belajar suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah ya. Kalian membuka Al-Quran, Pak Ustadz akan mencontohkan membacakan suratul Fatihah beserta penjelasan-penjelasan tajwidnya. Mari kita bersama-sama mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai belajar membaca surat Al-Fatihah. Diperhatikan ya, Pak Ustadz akan contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan dari kita coba diperhatikan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, haknya ini kurang ditampakkan ya daripada makhrajnya. Di mana makhraj huruf ha? Di tengah tenggorokan ya, di bagian ausat ya. Ausat ini tengah-tengah, ha tengah tenggorokan, sehingga ketika kita rasakan ya, pasti tenggorokan kita ini yang bagian tengah akan menyempit rongganya. Ha, hi, hu ya. Ha, hi, hu, dan punya sifat hamas. Ya, punya sifat hamas. Ha, hi, hu. Ya. Ha, hi, hu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Begitu juga ketika kita mengucapkan lafaz ar-rahim, ar-rahim. Ya. Nah, masih banyak ya, di antara orang-orang yang membaca ar-rahman itu ar-rahman, ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya bukan huruf ha tapi huruf ha nantinya. Bagaimana? Kalau dilihat dari segi arti ya jelas berubah nanti ya.
Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ha. Ya, ini juga gitu. Ya, ketika mengucapkan ha, mesti kebanyakan ya orang-orang itu membaca alhamdu, 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 padahal itu huruf ha besar ya. Alhamdu, ya, haknya sama dengan waktu kita membaca rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil ain di sini ya, harus apa? Ditampakkan juga, dilunakkan ain. Itu sama makhrajnya dengan huruf ha. Ya, di tenggorokan bagian tengah. Rabbil alamin. Ba. Nah, itu keluarnya huruf ain. Ba. Kalau kita berlatih ya, makhraj itu ya, harus begitu ya. Ha hi hu bah. Ba. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ketika kita membaca huruf yang ketika itu ada mat tabi'i, mat asli. Ya, seperti alhamdulillahi, la dengan rabbil alamin. Nah, itu ukurannya satu alif saja, jangan sampai berlebih. Ya. Ukurannya satu alif, jangan sampai berlebih. Dan ukuran harus sama ketika kita membaca mat tabi'i, mat asli ya, lillah dengan ya, rabbil ini kalau ukuran satu alifnya seperti ini misalnya lillah, ini juga begitu rabbil tidak boleh berbeda ukuran satu alifnya lillah dengan ukuran satu alifnya yang berbeda seperti ini contohnya lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Ini berbeda. Bisa-bisa yang lillah pertama ini yang dianggap mat tabi'i bisa menjadi mat yang lebih dari satu alif nantinya. Makanya kalau membaca mat tabi'i harus sama. Begitu juga waktu membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan rahman. Nah, ini harus sama. Ya. Kemudian ar-rahim, nah ini namanya mat arid lisukun yang bacanya lebih dari satu alif. Jadi nggak boleh disamakan dengan rahman, rahimnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Nah, ini lebih ya. Lebih dari satu alif, namanya mat arid lisukun itu. Kita lanjut. Kemudian ar-rahman, ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman ya, matnya mat tabi'i, mat asli yang bacanya panjangnya satu alif ya. Kemudian Ar-Rahim mat arid lisukun yang panjangnya lebih dari satu alif ya, bisa 2,5 atau lebih. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekali lagi, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ulangi sekali lagi. Iyyaka na'budu. Na'budu ain ya, tadi sama dengan alamin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ha besar ya. Kalau ini baru benar ya. Kalau ini banyak ya orang yang bacanya benar. Berbeda dengan alhamdu tadi ya, kebanyakan disamakan alhamdu dengan huruf ini, huruf ha yang besar. Ya. Ihdinas si ya, huruf shad bukan huruf sin. Nah, ini lagi banyakan ya, masih banyak yang membaca huruf si. Ihdinas si ya. Sebab nanti kalau membaca ihdinas si itu ya ada imam riwayat lain nanti itu. Sedangkan kita di dalam membaca ini mengikuti imam ya, imam
Hafiz ya, riwayatnya kita membaca Al-Qur'an ini mengikuti Imam Hafiz. Imam Hafiz ini ya ilmunya didapat dari Imam Asim ya. Jadi Imam Hafiz ini didapat ilmunya dari gurunya yang namanya Imam Asim. Nah, Imam Asim ini meriwayatkan Al-Qur'an ya kepada dua murid yang terkenal yang sampai saat ini diikuti. Yang pertama adalah Imam Hafiz dan Syu'bah. Ini. Sudah. Jadi ini huruf shad kalau kita belajar mengikuti riwayat Imam Hafiz. So ya, so punya sifat apa namanya? Ada siulnya itu ya. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal ya, ini harus dijelaskan juga. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf, mustaqim, mustaqim. Jangan disamakan dengan kaf, mustaqim, mustaqim. Nah, itu ya. Mustaqim. Baq. Nah, huruf qa. Tempatnya maksudnya nih di apa namanya? Anak lidah itu ya, intil-intil kalau bahasa kita ya, intil-intil. Nah, di situ baq. Tenggorokan itu kan ada intil-intil itu ya, di situ tempat keluarnya qaf. Siratal ladzina, ya ini lagi kebanyakan masih membaca di dal yang besar, padahal di situ dalnya yang tipis ya, dal yang tipis. Makhrajnya adalah ujung lidah dan ujung dua buah gigi yang atas. Nah, itu ditempelkan ya. Bukan di tapi ri, za, zi, zu, za, zi, zu. Siratal ladzina an'amta. An dengan a ini harus dibedakan, kadang disamakan aja itu ya. An'amta itu sama, padahal yang betul adalah an'am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau tidak berlatih memang sulit ya. Habis hamzah, ain, hamzah lagi ya, apa namanya, habis hamzah, ain lagi ya. An'amta alaihim. Ini perlu latihan ini ya, untuk apa namanya, membiasakan ya, supaya lancar. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini ada waqaf lam alif ya. Waqaf lam alif ini menunjukkan arti apa? Nah, tidak boleh berhenti di sini ya. Tapi masih banyak di antara kita berhenti pasti di an'amta alaihim ya. Siratal ladzina an'amta alaihim berhenti ya. Katanya mengikuti imam-imam sholat yang ada di Mekah, seperti itu. Ingat, kita ini ya dalam sholat kan mengikuti siapa? Imam Syafi'i ya. Kalau mengikuti Imam Syafi'i maka baiknya apa? Diteruskan bacaan suratul Fatihah. Kalau menurut Syafi'i ya, inda Syafi'i itu harus dibaca terus mulai sirotol sampai waladhdallin ya, tidak boleh diputus. Waduh Pak Ustadz, panjang nafas saya tidak kuat. Nah, kalau nafas tidak kuat boleh berhenti di sini. Ghairil maghdubi alaihim ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini boleh di sini. Kalau waladhdallinnya kan panjang ini. Dia tidak kuat nafasnya, boleh berhenti di alaihim. Nah, nanti kita mengulang lagi dari ghairil maghdub ya, ghairil maghdubi alaihim sampai waladhdallin. Amin ya. Tapi ketika kita membaca suratal ladzina an'amta alaihim ya, berhenti di sini melanjutkan ghairil maghdubi alaihim ya, tidak sampai membatalkan sholat ya, tidak sampai membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Yang membatalkan tuh bacaannya yang salah ya. Ketika mengeluarkan makhraj ha itu dibaca alhamdu ya. Alhamdu dibaca alhamdu. Nah, ini maknanya lain ya. Kalau alhamdu haknya yang kecil seperti ini
Itu yang benar, yang artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau alhamdu, hak diganti hak, itu bukan segala puji bagi Allah, tapi apa? Segala kekurangan atau cacat ya, lillahi, milik Allah. Waduh, kalau kita sudah mengartikan seperti itu kan fatal, sudah merubah makna arti ya. Sudah menghina Allah itu ya. Alhamdu dibaca alhamdu, segala puji ya bagi Allah, tapi ternyata dia membacanya alhamdu, segala kekurangan, segala cacat lillahi, milik Allah. Nauzubillah. Maka dari itu kita belajar ya, pentingnya belajar membaca Al-Qur'an supaya apa? Supaya ibadah kita bukan hanya sholat, sebetulnya ibadah kita semuanya ini ya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setiap ibadah ini harusnya punya ilmu, tidak ngawur ya. Karena apa? Dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu ya. Betapa banyak orang yang beramal, orang yang beribadah ya, tapi dia tidak berilmu. Dia sholat tapi tidak tahu ilmunya sholat. Dia baca Quran tapi tidak tahu ilmunya membaca Quran. Maka dikatakan a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka amalnya tadi itu, sholatnya dia, baca Qurannya dia yang tidak berilmu tadi itu, mardudatun, tidak akan apa? Ya, mardudatun ini tertolak gitu loh. Tertolak, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima. Sudah tertolak, tidak diterima oleh Allah. Maka dari itu kita belajar baca Al-Fatihah ini supaya apa? Ya ibadah sholat kita diterima dan ibadah-ibadah lain pun juga diterima. Saya teruskan ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah ini ya masih ada juga ya yang baca ghairi dibaca ghairi. Magdu, ghairi bukan ya, harusnya gubau, ghairil maghdubi ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga harus dibaca panjang, jangan cukup waladdallin, kurang. Makanya harus betul-betul menyimpan nafas ini ya, nafas ekstra. Kalau nggak kuat ya tadi itu berhentinya. Ya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian mengulangi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kita ulangi ya. Pak Ustadz ulangi lagi dengan lagu khas ya. Lagu khas yang Pak Ustadz miliki. Kalau tadi itu memakai lagu tahqiq namanya ya. Kalau tadi menggunakan lagu tahqiq. Kalau ini lagu khas tartil yang Pak Ustadz miliki. Coba kalian perhatikan lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah seperti itu ya anak-anak. Jadi itu lagu khas tartil yang Pak Ustadz miliki. Nah, itu Pak Ustadz dapat dari ketika di pesantren dulu, di pesantren ilmu Al-Quran, khusus Quran di Malang ya. Itu tartil, lagu tartil yang sangat mudah untuk ditirukan. Sebetulnya banyak lagu-lagu tartil, cuman nanti kalian bingung, masih banyak lagu-lagu tartil yang lain. Ini punya 4 tangga nada, ini enak.
Nah, nanti nada pertama tinggi, kemudian di bawahnya lagi turun terus. Ada 4 ya. Tangga nada pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai masuk alhamdulillah ya. Mulai masuk alhamdulillah ini nada pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu nada pertama. Nada kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Nada ketiga Maliki Yaumiddin. Nada keempat ini ditutup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nada ditutup ini. Nanti setelah ditutup kembali ke nada pertama lagi. Tinggi lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu ya. Karena ini tinggal satu ayat. Nah, ini penggabungan lagu. Nah, sehingga kalau penggabungan lagu nanti pada akhir waladhdallin harus sudah ditutup juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu ya. Satu kali lagi ya, perhatikan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, begitulah anak-anak ya. Cara membaca suratul Fatihah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Selamat berlatih sendiri ya di rumah masa pandemi ini. Mudah-mudahan sedikit yang Pak Ustadz kasih contoh ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.